Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kekal, kami mengaku bahwa kami mengikut Engkau dengan setia hingga di akhir minggu gerejawi ini. Kami tetap datang memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua penyertaan. Di saat ini kami juga rindu hendak mendengarkan sabda kebenaran firman. Maka Engkaulah yang bersabda di tengah persekutuan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah secara online dari tempat masing-masing, kami juga menyapa selamat hari Minggu. Semoga kita semuanya senantiasa tetap bersuka cita di dalam kehidupan kita ini. Karena perubahan cuaca itu memang sangat ekstrim sekali. Dan itu bisa merubah kondisi kita. Dari sehat menjadi kurang sehat. Dari kurang sehat bisa menjadi lemah terbaring. Itulah keterbatasan kita. Tapi ada satu kuasa yang tidak berubah. Ada kekuatan yang tidak pernah berubah di tengah dunia ini. Itulah kuasa dan kerajaan Allah. Karena itulah kenapa kita datang beribadah, kita tetap percaya. Itu karena ada kuasa dan kerajaan Allah yang hendak kita capai, kita raih, kita wujudkan, tidak hanya pada saat ini saja. Karena itu Bapak Ibu, tema minggu ini menuntun kita dengan penuh pengharapan, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Saya mau kita semua sama-sama mengucapkannya. 2, 3 ya. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Amin. Itu harus kita aminkan supaya itu yang membuat kita bangga duduk di rumah Tuhan. Karena ini bagian dalam kerajaannya yang kekal itu. Dan ini akan kita renungkan di minggu akhir tahun gereja ini dalam kitab Daniel sebagai salah satu kitab nubuatan atau kitab apokaliptik yang ada di perjanjian lama. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kitab Daniel pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kalau tertulis kan ayat 9 Amang Pendeta, ya itu intinya. Tapi kami mau mengajak kita membacanya dari ayat yang pertama supaya kita tidak terpotong dengan apa inti yang akan kita renungkan. Kitab Daniel pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Marilah kita sama-sama membacanya. Kami minta kesediaan prokantor kita yang sudah 2 kali melayani dalam ibadah pagi dan siang. Saudara Ruben tetap setia untuk melayani Tuhan. Tolong ikut ya untuk Bang Ruben mewakili jemaat dalam membacakan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Keempat Binatang dan Anak Manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Ia pun menuliskan mimpi itu dan berikut ini garis besarnya.
Daniel berkata, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Ia ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada satu sisinya dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Begini kukatakan kepadanya, ayo makanlah daging sebanyak-banyaknya. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang sebelumnya, dan ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk sebelumnya itu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan, dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa pertama kali kesan kita waktu kita baca tadi kitab Daniel ini? Tiba-tiba kita diberikan penglihatan tentang 4 binatang yang sangat menakutkan yang dilihat oleh manusia. Apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu? Ini kadang-kadang sulit dimengerti oleh para pembaca kitab Daniel. Karena memang kitab Daniel ini adalah kitab yang tidak bisa diartikan hanya dengan membaca saja. Inilah yang disebut dengan kitab nubuatan atau dalam bahasa Yunani disebut kitab Apokalip.
Karena ada makna, ada simbol di dalam tulisan itu. Jadi kalau kita menafsirkannya itu dalam pengertian kita, itu bisa keliru karena kita tidak mengerti kenapa itu harus muncul dalam penglihatan seorang nabi. Karena bagi orang Israel, Daniel itu nabi, orang yang diurapi Tuhan. Dia itu benar-benar manusia atau tidak? Manusia, karena dia tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa. Ada riwayatnya, ada buku yang mencatat itu. Artinya itu punya fakta historis. Jadi jangan ragukan tentang kitab ini, apakah disebut sebagai kitab-kitab yang sama seperti kitab-kitab lain. Bukan, ini bukan dongeng. Ini disebut kitab nubuatan. Apa yang dinubuatkan kepada Daniel? Supaya Daniel tahu dan itu yang akan terjadi. Persoalannya, kenapa harus dalam bentuk binatang? Ini persoalannya Bapak Ibu. Kalau dalam bentuk malaikat, ada seorang yang berjumpa melihat malaikat. Siapa namanya? Yakub. Ketika dia mau menyeberang, kemudian dia bermimpi melihat malaikat. Enak dong melihat malaikat. Dan bangun dia dalam mimpinya itu, dia bangun di situ mesbah. Dia ambil batu, dia letakkan. Tuhan, engkau hadir di sini. Disebutlah itu Betel. Enak dong mimpi ketemu malaikat. Masalahnya, ini Daniel mimpi dalam penglihatannya itu, ketemunya binatang yang mengerikan. Coba, siapa yang gak ketakutan? Kenapa harus binatang? Ini simbol. Karena itulah gambaran dari kekuasaan yang tidak seperti manusia. Jadi ini mau menggambarkan bahwa nanti akan muncul 4 kerajaan atau 4 bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang sifatnya, yang keganasannya, yang kekuasaannya seperti binatang. Apa itu? Gambaran keempat itu adalah gambaran dari bangsa yang menghancurkan Israel. Singkat cerita, setelah Mesir ditaklukkan, bayangkan, peradaban sebelum ada kerajaan Israel, ada kerajaan Mesir yang besar. Itu ditaklukkan oleh Allah lewat Nabi Musa. Maka tunduklah Allah Mesir. Mereka dibebaskan masuk ke tanah Kanaan. Dan semua Allah Kanaan pun dihanguskan oleh orang Israel. Maka orang Israel menjadi kerajaan. Dipilihlah Saul, Daud, dan Daud masyhur namanya karena dia bisa memimpin pada waktu itu. Bahkan lebih hebat lagi karena dipimpin oleh Salomo anaknya. Semua bangsa-bangsa datang untuk menyaksikan hikmat kebijaksanaan Raja Salomo. Coba bayangkan. Tidak ada bangsa yang berani melawan Israel. Tetapi setelah Israel dipimpin Salomo, yang punya banyak istri dan istri-istri Salomo itu tidak menyembah Tuhan, anak-anaknya pun menyembah ilah lain. Dan inilah bosir, ini cikal dari kehancuran Israel. Apa itu? Israel pecah. Sehingga Tuhan marah. Dituliskan dalam semua silsilah, ada banyak raja-raja Israel yang tidak takut Tuhan. Dan Tuhan marah. Tuhan izinkan bangsa yang lain menghancurkan mereka. Siapakah mereka? Itulah Babel. Gambaran binatang yang pertama yang keluar dari laut. Setelah itu mereka tertawan hancur. Bangsa yang menghancurkan lagi Persia. Menghancurkan Babel. Dan nanti ini yang akan membebaskan bangsa Israel lewat Raja Kores untuk kembali ke Yerusalem. Kemudian hewan yang ketiga itu menggambarkan bangsa Yunani. Kenapa? Karena sebelum pemerintahan Romawi sampai di zaman Tuhan Yesus, Yunani menguasai peradaban pada waktu itu dengan sangat mengerikan. Karena mereka percaya banyak dewa-dewa. Binatang yang keempat itu menggambarkan bangsa Roma. Terbukti sampai di zaman Tuhan Yesus ada 4 binatang gambaran dari bangsa yang besar.
yang menghancurkan umat Tuhan. Siapa yang membunuh Tuhan Yesus di bawah pemerintahan siapa? Pontius Pilatus. Itu kekuasaan Roma pada waktu itu. Maka apa yang dilihat oleh Daniel ini terbukti 2000 tahun lalu. Lewat ada 4 bangsa yang besar yang menghancurkan umat Tuhan. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan izinkan Daniel melihat penglihatan ini? Supaya banyak orang-orang Israel pada waktu itu nggak mandele. Supaya banyak orang Israel pada waktu itu tidak takut dengan kekuatan dunia. Karena kekuatan dunia yang besar ini pun bisa dihancurkan Tuhan. Dari mana? Dari penglihatan yang disaksikan Daniel. Apa kata Daniel? Lalu aku melihat dan terus melihat, keempat binatang itu dihancurkan semua. Lalu datang seorang anak menjumpai yang lanjut usianya. Siapa anak itu? Yesus Kristus yang dinubuatkan untuk peristiwa Natal yang akan kita rayakan. Itulah sang anak manusia yang akan mematahkan kekuasaan dunia itu. Karena itu Bapak Ibu, ini dituliskan supaya orang-orang pada zaman itu punya pengharapan. Tidak ada dalam kegelapan dan kekelaman yang membuat mereka terpuruk dan hancur. Supaya mereka tahu, mereka melihat beyond, melampaui kehidupan yang kasat mata ini. Tuhan masih tetap bekerja sampai di masa yang akan datang. Itu pesan dari kitab Daniel. Karena itulah kenapa Daniel melihat ini, dan ini baru dinubuatkan untuk digenapkan di dalam Yesus Kristus. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sekarang sedang merana meratap karena kematian, karena sakit, itu karena kita nggak bisa melihat tahun 2025. Karena kita nggak bisa melihat tahun 2045 dalam generasi emas bangsa Indonesia, kita belum bisa lihat. Tapi Tuhan izinkan Daniel lihat peristiwa 2000 tahun lalu. Anak manusia itu datang. Wow, berapa ratus tahun Daniel bisa melihat ke depan. Inilah kekuasaan Allah yang tidak terkalahkan itu. Kita harus aminkan itu. Karena kalau kita tidak percaya tentang kuasa Tuhan, kuasa apa yang membuat kita masih hidup sampai saat ini? Tentu kuasa Tuhan. Maka firman Tuhan ini mau menyampaikan pesan bagi kita orang-orang percaya pada tahun ini. Di dalam kekuasaan dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bertahan. Bangsa-bangsa besar pun yang menghancurkan umat Tuhan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Coba lihat, negara terakhir, bangsa Roma. Bangsa Roma yang melakukan penghukuman dan menindas orang-orang Kristen. Tahun 100, tahun 200. Orang-orang Kristen pada waktu itu dianggap sebagai biang kerok sehingga mereka harus dibunuh oleh Kaisar Nero. Orang-orang yang dibunuh itu digantung untuk membuat jadi penerang di dalam lintasan jalan. Betapa mengenaskan kehidupan orang Kristen. Sampai itu dituliskan oleh Yohanes dalam penglihatannya. Karena mereka merasa, habislah kami ini Tuhan, orang-orang Kristen. Tapi Yohanes di Pulau Patmos, dia juga melihat Tuhan bicara dan memberikan wahyu kepada Yohanes. Karena itulah bacaan epistel tadi, yang dilihat Yohanes itu sama dengan yang dilihat Daniel. Daniel melihat ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus. Yohanes melihat sekian tahun setelah Tuhan Yesus. Sama yang mereka lihat. Siapa itu? Yang lanjut usianya. Yang berambut putih, yang tahtanya berkilau, yang dilihat Daniel sama yang dilihat oleh Yohanes. Coba bayangkan, mereka di zaman yang berbeda, tapi melihat yang sama. Allah yang kekal, itulah yang mereka lihat. Maka apa yang mau kita lihat sekarang sebagai umat Tuhan? Lihatlah kekuasaan Allah yang kekal itu melampaui dunia ini. Itu yang harus kita pegang. Bahwa kekuasaan Allah kekal melampaui dunia ini. Kalau kita kena hantam hujan, kena cuaca panas, batuk enggak? Banyak yang batuk. Bahkan belum sembuh-sembuh.
Kenapa? Inilah tubuh kita terbatas. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Jangan khawatir. Karena memang kita ini terbatas. Tapi ada kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan yang kekal. Yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Amin. Apa itu? Firman Tuhan. Apa yang menjamin kita untuk menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan kekal itu? Firman-Nya. Karena kehidupan kekal diberikan kepada orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita katakan. 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan. Itu kita aminkan enggak? Maka kalau kita aminkan itu, berarti kita percaya kita memang akan diberi kesempatan untuk hidup kekal. Kalau percaya sama Sang Anak Manusia tadi. Dari mana kita tahu? Ini dilihat, disaksikan oleh Yohanes. Mari buka 1 Yohanes pasal yang kelima. Supaya kita bisa melihat. Yang dilihat Daniel, yang dilihat Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima. Itu sama. Tapi Daniel waktu itu belum kenal siapa anak manusia itu karena dia belum tahu siapa Yesus. Tapi Yohanes tahu siapa itu karena itu adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, 2, 3 ya. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini saksi yang melihat Yesus itu. Anak manusia yang dilihat Daniel tahun 2000 yang lalu. Itu dilihat Yohanes. Siapa yang memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia memiliki hidup kekal. Siapa yang tidak memiliki Yesus Kristus, dia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Ini satu konfirmasi sejarah yang berbeda, tapi kuasanya, kerajaan yang mereka lihat itu sama. Itu kerajaan Allah. Maka harus kita pegang itu Bapak Ibu. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajak kita di minggu akhir tahun gereja ini. Supaya kita tahu bahwa bukan hanya kita yang menderita. Di zaman Tuhan Yesus ada banyak murid-murid yang disiksa, dianiaya, mereka menderita. Sampai sekarang pun ada banyak orang Kristen mengalami sitaonon, porsuk. Tapi jangan merasa kecewa. Nggak adil Tuhan itu, kenapa dibiarkan kami seperti ini? Hei, jangan berpikir begitu lagi ya dek ya. Jangan ya dek ya, itu salah. Salah. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari mana kita tahu? Dia yang berjanji dia akan datang kembali. Dan ini yang diikrarkan oleh para rasul. Untuk kita ingat sebagai pengakuan iman kita. Maka sama-sama lagi kita ucapkan pengakuan yang kedua. Supaya itu jangan hanya kita ucapkan, tapi kita imani dan kita pegang. Aku percaya kepada Yesus Kristus. 2, 3 ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi akan dihakimi semuanya. Orang yang hidup dan yang mati. Jadi jangan merasa
kita nggak akan dihakimi. Pegang itu, berarti kelak aku akan dihakimi. Kenapa langsung dipanggil pulang suamiku? Langsung dipanggil pulang anakku, parumainku, helaku. Padahal belum juga mereka bisa membesarkan anak-anaknya. Nggak adil kok Tuhan, orang jahat itu kau biarkan hidup. Orang jahat itu kau biarkan menikmati dunia ini. Kenapa orang baik kau panggil? Ada banyak orang-orang Kristen melihat keadilan dunia dengan konsep yang seperti itu. Bapak Ibu, jangan begitu. Tuhan itu Allah yang adil. Semua akan diadili. Karena itulah kenapa diberikan minggu ini sebagai minggu peringatan. Kelak kita semua akan dikumpulkan. Mau yang sudah dipanggil pulang di luar maupun kita yang belum. Kita harus pegang janji itu. Jangan berpikir nggak adil dunia ini. Saya kaget, kenapa di bulan November, itu bukan hanya bulan yang kita ingat dalam lagu November Rain. Bukan hanya itu, saya baru buka sosmed, kaget. Kenapa? Usianya mungkin sebaya saya atau di bawah saya, ini para pelayan orang-orang muda Kristen yang ada di Kalimantan. Saya kaget waktu lihat sosial media, kok banyak sekali foto yang beredar. Wah, ini saya kira ulang tahun atau pesta begitu, tapi bukan. Kok semua mempublikasikan foto selama dia hidup. Ternyata setelah saya perhatikan, banyak anak-anak muda yang meninggal, semuanya para pengurus, para pelayan-pelayan di masing-masing gereja. Karena waktu itu kami aktif di berbagai pelayanan pemuda. Kutai Timur, kita kenal dengan berbagai pemuda dari berbagai denominasi gereja. Tapi saya kaget, waktu masih muda ada yang belum menikah, semuanya itu meninggal. Jadi jangan kita berpikir kalau minggu akhir tahun gereja ini hanya mau mengingat orang-orang yang sudah meninggal, itu karena kebetulan saja. Bapak Ibu, tidak. Itu bukti memang Tuhan itu akan memanggil kita satu persatu untuk menghakimi kita, waktunya itu Dia yang tentukan. Saya lihat sosial media itu, wow, masih muda Tuhan. Dan kadang-kadang ini yang diungkapkan oleh banyak orang tua. Belum menikah Tuhan, tapi dia sudah kau panggil. Kadang-kadang gak adil kau Tuhan. Ada banyak komen-komen ungkapan orang untuk melihat dunia ini dalam konsep kita sendiri. Kita berkata Tuhan itu tidak adil. Wah, masih kecil Tuhan, anaknya masih 2 tahun, istrinya sudah kau panggil. Kuatlah ya suamimu. Bapak Ibu, jangan pakai keadilan kita dengan keadilan Tuhan. Pasti berbeda. Tapi Tuhan itu akan mengadili semua orang. Ini yang harus kita pegang. Jangan sampai kita lupa. Kita hanya asik menikmati kehidupan ini. Kita lupa bahwa akan ada waktu untuk kita semua mengakhiri kehidupan ini. Karena itulah kenapa gereja itu membuat kalender gereja supaya kita tahu semua ada waktunya. Maka inilah penghujung minggu akhir tahun gereja. Supaya gereja itu mengingatkan semua orang percaya. Ada waktunya kita akan dihakimi. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan Yesus. Sang anak domba yang dikatakan oleh kitab Wahyu, nanti dibukalah kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu akan dibuka siapa yang tertulis namanya di dalam kitab itu. Dan itu disaksikan oleh Yohanes. Supaya kita yang hidup, yang masih percaya untuk mengingat dan berpegang teguh terhadap itu. Yang terakhir, apa pesan dari minggu ini bagi kita lewat kitab Daniel ini? Berarti kalau kita percaya Tuhan punya kuasa yang kekal, dan kita percaya Yesus Kristus yang akan menghakimi, maka pertanyaannya sekarang, siapa nanti yang akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal? Siapa Bapak Ibu? Siapakah nanti yang akan berhak masuk ke dalam kerajaan yang kekal? Jawabannya ada dalam Daniel pasal yang ke-7
ayat yang ke-14. Saya mau ajak kita membacanya bersama-sama. Ini rahasianya. Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Kalau kita sudah menemukannya, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Siapa nanti yang akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu? Daniel melihat dari segala bangsa, orang-orang dari segala suku, dari segala kaum, itu akan mengabdi di dalam kerajaan Allah. Berarti suku Indonesia atau bangsa Indonesia akan masukkah Bapak Ibu? Bangsa Amerika masuk, bangsa Eropa masuk. Semua bangsa, semua suku, semua bahasa itu akan masuk, tapi syaratnya yang mengabdi. Kata mengabdi yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani disebut doulos, hamba. Orang yang menghambakan dirinya kepada Tuhan, mengabdikan dirinya sebagai abdi sabda. Maka abdi sabda adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk menyampaikan sabda kebenaran Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan, itu yang disebutkan Yohanes, Daniel. Orang-orang dari segala suku, kaum, bahasa, itu mengabdi kepada sang anak domba. Maka firman ini mau mengingatkan bahwa kita akan masuk di dalam kuasa dan kerajaan yang kekal itu. Setelah kita diselamatkan, kita harus melayani, kita harus mengabdikan diri kita kepadanya. Ini poin. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal itu. Tentu tidak semua orang akan menerima kesempatan itu. Kenapa? Karena tidak semua orang mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Tidak semua orang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir hidupnya adalah miliknya sendiri. Tapi kita diingatkan dalam pujian kita, orang yang datang kepada Tuhan, Tu jolo ode bataku sai use doro hakon sai pasiat tangi yaku dohot iluiluk. Apakah kalau kita menangis sama Tuhan, mengaku dosa, terus kita diberikan kesempatan itu? Pakai hidupmu untuk mengabdi, melayani Tuhan. Itulah ubuan Tuhan diriku tujolom. Itu yang Daniel lihat. Orang-orang yang mengabdi dari segala suku, segala bangsa, segala bahasa, semuanya ada di dalam kerajaan Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jangan bersedih, jangan mandele di dalam berbagai kesulitan. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap hidup dalam janjinya. Dan bawa hidupmu kepada Tuhan. Sampai engkau berkata, ketika kau pun akan dipanggil pulang, kita berani berkata dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu yang sering sekali dinyanyikan oleh banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi jangan sampai nanti kesempatan yang diberikan Tuhan gak pernah kita pakai.
Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Pakailah kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Kalau kita tidak pakai kesempatan itu, maka kita kemungkinan tidak bisa melihat dan memegang kekuasaan Tuhan Allah itu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Peganglah firman Tuhan dalam imanmu. Jangan bersedih karena berpisah dengan orang-orang yang kau kasihi. Baik orang tua, suami, istri, anak, sanak saudara, siapapun yang sudah dipanggil Tuhan, semuanya kelak akan dikumpulkan bersama-sama. Maka kita dengan bangga berkata kepada Tuhan, kalau kita pun akan dikumpulkan, kita sudah percaya kekuasaan dan kerajaan Allah itu benar-benar kekal selama-lamanya. Maka itu yang membuat kita tidak khawatir lagi di dalam berbagai kesulitan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itulah doa kita. Itulah harapan kita. Kalau sudah nanti tak berdaya, sudah kita lakukan yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Dari segala suku, kaum, bahasa, mengabdi, melayani Tuhan, sampai Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semoga kita terus berpengharapan mengakhiri tahun gerejawi ini, menyambut tahun baru yang akan kita masuki. Tahun baru gerejawi, minggu pertama, minggu Advent yang akan kita masuki. Selamat hari Minggu akhir tahun gerejawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun kami lewat Daniel, hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan penglihatan itu, supaya orang-orang pada zaman itu senantiasa tetap mengingat bahwa ada janji yang kekal yang Tuhan nyatakan. Bahkan itu juga sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, bahwa Tuhan akan tetap menyertai sampai akhir zaman. Dan inilah Tuhan yang membuat kami bersyukur, karena Tuhan tetap menyertai kami sampai minggu akhir tahun gereja ini. Tuhan, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Demikian juga kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat. Tuhanlah yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan jemaat, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha, bahkan di dalam berbagai pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang menguatkan, agar senantiasa terus berpengharapan di dalam kasih-Mu. Dan dalam syukur kami juga mengingat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik di dalam ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Lambok Manupak Situmorang, Ibu Indi Antika Pangaribuan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga mereka, agar senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan memancarkan sinar kemuliaan-Mu di dalam setiap apapun yang mereka perbuat, di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, bagi Bapak Ramses Yahaan, Bapak Herwono Sitorus, Saudari Erika Buenville Sibarani, anak Tuhan Eleanora Miriam Tamba, Ibu calon penatua Nurdiana Simorangkir, anak Darel Panduri Siagian, anak Kenzo Hamonangan Siregar, anak Ronaldo Zoakim Arga Siahaan, dan juga Amang Penatua Nomal Bohal Pangaribuan. Ya Tuhan, Engkau yang menambahkan umur
yang bertambah bagi mereka. Maka biarlah mereka juga melihat kekuasaan-Mu yang tidak terbatas itu, yang senantiasa menyertai, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka semakin teguh dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan keselamatan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau merancangkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam minggu ini kami juga mengingat setiap jemaat-Mu yang sudah meninggal. Maka tuntunlah kami, agar kami juga senantiasa boleh mengingat kebangkitan yang sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, supaya kami pun tetap berpengharapan. Ketika kami kelak Tuhan panggil, maka kebangkitan itu menjadi jaminan yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menyatakannya lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah hidup kami selama 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,